everyone, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ita Lestari, Labibatul Lahina, dan juga Laras Hati akan menjelaskan mengenai stres dan manajemen stres. Stres merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu, karena stres dapat mempengaruhi setiap orang. Dapat didefinisikan bahwa stres merupakan suatu keadaan di mana individu tidak dapat menyesuaikan diri antara kemampuan diri dan tuntutan yang diterima oleh individu, sehingga menimbulkan kecemasan-kecemasan negatif di dalam diri. Hal ini diperkuat oleh Terry Grayson yang menjelaskan bahwa stres bisa diartikan sebagai status yang individu alami ketika muncul ketidakcocokan antara tuntutan-tuntutan yang individu hadapi dengan kemampuan yang dimiliki. Inilah keseimbangan antara bagaimana individu memandang tuntutan-tuntutan dan bagaimana mengira agar bisa menangani tuntutan-tuntutan itu yang menentukan apakah individu merasa tidak stres, distress, atau eustress. Adapun faktor-faktor pemicu stres. Yang pertama, faktor biologis. Stresor biologis terdiri dari 8 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetika. Faktor predisposisi yang menyebabkan stres ini adalah proses perkembangan dalam kandungan. Apabila seorang ibu yang sedang mengandung suka mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, racun, atau makanan yang menyebabkan alergi, maka itu semua akan merusak perkembangan sang bayi yang sedang dikandung. Kerusakan perkembangan itu seperti kelemahan tubuh, ketidakberfungsian organ, dan tingkah laku abnormal sehingga menyebabkan stres. Yang kedua ialah pengalaman hidup. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik. Contoh pengalaman yang menimbulkan stres diantaranya pada masa anak berupa sakit, demam, patah tulang, dan sebagainya. Sedangkan pada masa remaja, yaitu masalah penyesuaian terhadap perkembangan perasaan independen dan fenomena kematangan organ seksual. Yang ketiga, tidur. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk tidur. Apabila mengalami kurang tidur atau tidurnya tidak nyenyak, maka akan mengakibatkan kurang baik bagi dirinya, seperti tidak dapat berkonsentrasi, kurang semangat untuk melakukan suatu kegiatan, mudah tersinggung, bahkan memiliki gangguan halusinasi. Faktor biologis yang keempat ialah diet. Kekurangan atau kelebihan nutrisi cenderung mempengaruhi proses metabolisme tubuh yang normal dan mengganggu kadar gula darah yang normal, sehingga menimbulkan stres karena mengganggu mekanisme homeostatis tubuh. Dampak lebih jauh dari gangguan homeostatis ini adalah terjadinya kelelahan pada diri individu, pola tidur yang tidak teratur, dan sakit. Yang kelima, postur tubuh. Postur merupakan fungsi dari kerangka dan perototan tubuh secara keseluruhan. Postur yang kurang sempurna atau normal dapat merintangi keberfungsian sistem organ-organ tubuh, seperti gerak-gerak refleks dan sistem pencernaan. Postur tubuh yang baik merefleksikan sikap percaya diri dan ekstroversi, sedangkan postur yang kurang baik merefleksikan sikap kurang percaya diri dan introversi. Keenam, kelelahan. Secara teknis, kelelahan ini merupakan suatu kondisi di mana reseptor sensoris atau motorik kehilangan kemampuan atau kekuatan untuk merespons stimulus, sehingga dapat menyebabkan stres. 7. Penyakit. Penyakit merupakan suatu gangguan fungsi atau struktur tubuh yang menyebabkan kegagalan dalam mencegah datangnya stresor. Kemampuan organisme untuk menolak penyakit didasarkan kepada sejumlah kegiatan penyeimbang yang kompleks, yaitu proses homeostatis atau stabilitas dinamis yang melibatkan berbagai bagian tubuh dalam bekerja sama satu sama lainnya. Apabila mekanisme homeostatis mengalami gangguan, maka tubuh akan lebih mudah terpengaruh oleh stresor. Yang terakhir ialah adaptasi yang abnormal. Pada umumnya, penyakit-penyakit yang dialami manusia disebabkan oleh respon adaptif yang abnormal dari satu atau lebih organ-organ tubuh terhadap stres. Adaptasi yang abnormal ini dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk memberikan respon yang normal terhadap stresor, sehingga tubuh mudah terserang stres. Selanjutnya yaitu ada faktor psikologis. Faktor psikologis yang diduga memicu stres itu diantaranya faktor psikologis yang pertama yakni ada persepsi.
Jika kita dapat mengendalikan persepsi, maka kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan sumber stres dengan yakin, karena kebanyakan stres terjadi dikarenakan dengan apa yang kita lihat atau dengar. Yang menjadi perhatian adalah bahwa setiap perkataan atau pekerjaan seseorang dapat menyebabkan berbagai tingkatan stres bagi orang lain. Sebaliknya, yang tidak diperhatikan adalah suatu kenyataan bahwa sumber stres bukanlah perbuatan orang lain, tetapi persepsi dari pengamat sendiri atas perilaku orang lain tersebut. Selama kita bisa mengendalikan persepsi kita sendiri, kita juga dapat mengendalikan sumber stres. Lalu yang kedua ada perasaan dan emosi. Kemampuan untuk menerima dan membedakan setiap perasaan dan emosi bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari interaksi selama proses pendewasaan secara normal dan pengalaman yang diperoleh secara bertahap. 7 macam emosi yang paling berkaitan dengan stres adalah kecemasan, rasa bersalah, kekhawatiran atau ketakutan, kemarahan, kecemburuan, kesedihan, dan kedukaan. 3. Situasi. Situasi adalah sebuah konsepsi individual tentang suatu keadaan atau kondisi di mana dia berada pada suatu waktu. Suatu kombinasi dari sensasi, perasaan, atau emosi tertentu dapat dirasakan sebagai situasi yang stres oleh seseorang, tetapi tidak demikian oleh orang lain. Ada beberapa tipe situasi yang dapat menimbulkan stres, diantaranya yang pertama ancaman. Suatu keadaan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan diri, akibat kejahatan, kecelakaan, kerusakan, bencana, dan lain sebagainya ini dapat dikatakan sebagai definisi ancaman. Seseorang yang mempersepsi semua keadaan sebagai suatu ancaman hidupnya, maka dia akan stres. Yang kedua yakni frustasi. Individu dikatakan mengalami frustasi ketika dia merasakan gangguan dalam serangkaian usahanya dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu ada konflik. Konflik dapat terjadi secara interpersonal atau internal ataupun intrapersonal. Karena konflik yang berkepanjangan atau berlebihan ini juga dapat menimbulkan stres karena membebani pikiran, emosi, dan sebagainya. Lalu ada ketakutan. Ancaman bisa menimbulkan ketakutan. Ketakutan membuat orang membayangkan akan terjadinya akibat yang tidak menyenangkan, dan hal ini membuat orang menjadi stres dan emosi. 4. Yakni pengalaman hidup. Setiap kejadian memiliki implikasi psikologis dan mungkin beberapa kejadian dapat menimbulkan stres. Pengalaman hidup dapat dibagi ke dalam ketiga kategori yang akan kita bahas. Yang pertama yakni ada perubahan hidup. Perubahan hidup adalah peristiwa di mana reaksi penanganan hal penting untuk dilakukan seperti dalam hal perceraian, kecelakaan, kesibukan, dan lain sebagainya. Akumulasi sejumlah pengalaman hidup traumatis cenderung mempengaruhi individu kepada stres yang lebih serius baik secara fisik maupun mental. Kedua ada masa transisi kehidupan. Dalam kehidupan individu, ada saatnya masa stabil dan ada juga masa labil. Masa labil ini dapat menyebabkan stres bagi sebagian individu, di mana perubahan sikap yang signifikan diperlukan dalam masa ini. Di masa muda atau remaja, masalah-masalah baru muncul terkait dengan penggunaan waktu, masalah penemuan identitas diri, dan pembaharuan diri selalu mendesaknya. Jika remaja kurang dipersiapkan untuk menyikapi atau menjalani perubahan tersebut secara wajar, maka tidak sedikit remaja yang mengalami stres. Lalu yang terakhir ada krisis kehidupan. Krisis kehidupan dapat diartikan sebagai perubahan status yang radikal dalam kehidupan seseorang yang mengandung resiko baginya. Krisis kehidupan bergantung kepada kesadaran atau kognisi dan penilaian setiap individu. Lalu faktor psikologis yang kelima, keputusan hidup. Keputusan hidup bukan berarti keputusan yang diambil individu dalam kesehariannya untuk menentukan pilihan-pilihan yang ada. Namun, keputusan hidup memiliki konsekuensi psikologis yang lama yang akan menentukan jalan hidup dan kesehatan mental individu. Faktor psikologis yang terakhir yakni yang keenam ada perilaku. Perilaku secara umum didefinisikan sebagai semua output dari setiap tingkatan hierarki dari sistem syaraf seperti sensasi, perasaan, emosi, kesadaran, penilaian, dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, setiap perilaku di atas dapat menyebabkan stres dan juga dapat merupakan akibat dari stres. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ada 3 faktor yang menyebabkan stres. Ya, yang pertama ada lingkungan fisik, seperti cuaca yang sangat panas atau sangat dingin, peristiwa alam seperti gempa bumi, hujan badai, banjir bandang, dan tanah longsor, suasana gedung tempat bekerja yang tidak nyaman, perlengkapan kerja yang tidak memadai, minimnya sumber air bersih, dan lingkungan yang kotor atau polutif. Lalu yang kedua, lingkungan biotik. Manusia modern cenderung menjadi pemangsa atau predator bagi makhluk lainnya. Meskipun begitu, mereka juga rentan untuk dimangsa. Pemangsaan manusia dewasa ini bukan lagi seekor serigala atau harimau,
melainkan makhluk mikroskopik seperti bakteri dan virus-virus yang menyebabkan timbulnya penyakit atau kerusakan pada tubuh. Para dermatologis atau ahli penyakit kulit memperkirakan bahwa pada umumnya setiap 1 cm persegi kulit manusia mengandung 25 juta organisme atau bakteri. Dan yang ketiga yakni lingkungan sosial. Yang menjadi sumber stres manusia pada dasarnya adalah manusia itu sendiri, yaitu manusia dalam lingkungan kehidupan sosial yang lebih luas. Lingkungan sosial yang dapat dikategorikan sebagai sumber stres diantaranya kehidupan perkotaan, gaya hidup modern, suasana tempat kerja yakni jenis pekerjaan yang monoton, tuntutan kerja yang berat, dan pimpinan yang bersikap sewenang-wenang. Dan juga ada iklim kehidupan keluarga, seperti ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga atau antar orang tua dengan anak yang kurang mendapat perhatian orang tua, dan juga perceraian. Selanjutnya ada manajemen stres. Manajemen stres atau biasa yang disebut dengan coping stress merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan individu untuk mengatasi dan meminimalisasikan situasi yang penuh akan tekanan baik secara kognitif maupun dengan perilaku. Selanjutnya ada bentuk-bentuk coping stress. Pertama, ada coping yang berfokus pada masalah atau biasa disebut dengan problem focus coping. Apa sih yang dimaksud dengan problem focus coping? Problem focus coping adalah strategi untuk penanganan stres atau coping yang berpusat pada sumber masalah. Individu berusaha langsung menghadapi sumber masalah, mencari sumber masalah, mengubah lingkungan yang menyebabkan stres, dan berusaha menyelesaikannya sehingga pada akhirnya stres tersebut berkurang ataupun menghilang. 2. Ada coping yang berfokus pada emosi atau biasa disebut dengan emotion focus coping. Emotion focus coping adalah strategi penanganan stres di mana individu memberi respon terhadap situasi stres dengan secara emosional. Digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Pengaturan ini melalui perilaku individu bagaimana meniadakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan bila individu tidak mampu mengubah kondisi yang menekan individu akan cenderung untuk mengatur emosinya dalam rangka penyesuaian diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang penuh tekanan. Individu akan cenderung menggunakan strategi ini jika dia merasa tidak bisa mengontrol masalah yang ada. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai stres dan manajemen stres. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita. Tetap semangat dan bahagia selalu. Bye-bye.